Pada masa primitif, kebudayaan masyarakat atau individu belum mengenal dunia luar atau teknologi, serta masih sangat bergantung pada alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa primitif, manusia berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh, isyarat tangan, ekspresi wajah, bahkan lukisan di dinding gua. Penyampaian nilai dan budaya dilakukan secara langsung dan perubahan sosial berjalan sangat lambat. Pada masa tradisional, masyarakat mulai hidup menetap di wilayah strategis dan membentuk desa. Komunikasi dilakukan melalui tatap muka, tradisi lisan, serta tulisan sederhana. Dan media yang ada berfungsi untuk memperkuat adat, agama, dan nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun, sehingga perubahan sosial masih berjalan secara terbatas. Masa transisi merupakan fase peralihan yang penuh pro dan kontra. Media seperti radio, televisi, dan internet awal mulai masuk ke kehidupan masyarakat. Terjadi benturan antara nilai tradisional dan nilai modern. Sebagian masyarakat melihat media sebagai kemajuan, sementara yang lain menganggapnya ancaman terhadap moral dan budaya lokal. Pada masa modern, media digital dan media sosial berkembang pesat. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pola pikir, gaya hidup, dan identitas generasi muda. Kehidupan menjadi lebih cepat, instan, dan individual. Kita hidup di zaman ketika layar lebih dekat dari wajah manusia. Realitas bercampur dengan unggahan dan kebenaran bergantung pada apa yang viral. Identitas dibentuk oleh like, komentar, dan algoritma. Di era postmodern, media bukan lagi sekedar alat komunikasi, tetapi ruang hidup yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan melihat diri sendiri. Apakah media sosial sekarang ini membawa dampak positif atau negatif? Kalau menurut aku sih 50-50 ya Kak, ada membawa dampak positifnya, ada membawa dampak negatifnya. Nah kalau misalkan positifnya kayak misalkan kita searching nih tentang sesuatu yang kita nggak tahu, terus ketika kita nyari tahu kita jadi tahu nih sama hal itu dampak positifnya. Nah kalau misalkan dampak negatifnya tuh kayak misalnya kayak AI, kita ketergantungan AI, kita sering-sering kalau ada tugas nyarinya di AI itu bisa jadi ketergantungan, dan itu salah satu dampak negatifnya. Menurut aku sih 50-50 sih. Oh iya. Pertanyaannya bagaimana jika suatu masyarakat menolak perubahan untuk lebih maju? Kalau menurut gue ya, jikalau masyarakat menolak perubahan untuk lebih maju sangatlah beresiko. Apalagi menolaknya di keilmuan ataupun di teknologi, yang dimana keilmuan pasti akan selalu berkembang dan teknologi pasti akan selalu maju, ya kan? Ketika keilmuan itu stuck di situ-situ aja, kayak gak ada perubahan ilmuwan apa segala macem ya, maka kedepannya akan hancur generasi kedepannya gitulah. Terus jikalau teknologi tidak berkembang juga, tidak maju, maka dampaknya pun sangat besar. Kalau kamu nanya nih, Halo juga Kak, iya. menurut kakak gimana sih agar generasi muda tuh menjaga budaya lokal di tengah era modernisasi ini? Generasi muda tuh nggak boleh menolak modernisasi budaya, karena itu udah harus berkembang dan beradaptasi. Contohnya kayak kita mempelajari budaya tersebut, contohnya kayak mempelajari bahasa daerah atau tarian, atau mempelajari lingkungan budaya tersebut. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Media populer mendorong perubahan sosial dan budaya yang besar. Perubahan ini tidak sepenuhnya baik atau buruk, melainkan tergantung dari kesadaran dan literasi generasi muda. Tantangannya bukan menolak media, tapi bagaimana kita bersikap kritis dalam menghadapinya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?